Ingin sentuh lebih banyak orang, Mas Gibran terinspirasi oleh Ahok nih ceritanya. Ditulis oleh Widodo SP dari siwo.com. Suhu politik di Solo terasa sedikit menghangat sejak kepastian diusungnya Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi sebagai calon wali kota Surakarta pada kontestasi Pilkada Desember 2020 mendatang. Sempat mengakui dirinya tidak tertarik dengan politik, kini pandangan itu diakui Gibran telah berubah setelah melalui proses pendewasaan dan keinginan untuk mengubah stigma di masyarakat bahwa politik itu kotor. Dilansir dari laman Solo Post, selain menyebutkan hal di atas, kenapa dirinya seperti berubah pikiran, tak hanya menjadi kader PDI Perjuangan tetapi langsung diusung menjadi calon wali kota. Gibran juga menyebutkan, "Saya pernah bilang kalau kita jadi pengusaha, kita punya pegawai. Kita menghidupi pegawai kita, ratusan ribuan pegawai kita punya. Yaitu bagus, bisa menghidupi orang banyak dan ketika kita punya perusahaan, kita punya dana CSR, misalnya 100 juta rupiah sampai 200 juta rupiah, 1 miliar sampai 2 miliar. Tapi berapa dari uang itu yang bisa menyentuh masyarakat? Kalau pengen menyentuh lebih banyak lagi harus terjun ke politik." Apakah membaca pernyataan tadi langsung membawa ingatan kita pada seorang Basuki Cahayapurnama yang dalam beberapa kali kesempatan cukup sering berkata-kata bahwa dirinya menjadi politisi dan pemimpin daerah agar bisa lebih maksimal dalam menolong orang lain? Perkataan itu pula yang belum lama ini terlontar saat Ahok tampil bersama Andi F. Noya dalam siaran langsung via Instagram, di mana saya juga mengikuti acara tersebut secara langsung. Saat itu Andi Noya menanyai Ahok, mau pilih mana antara menjadi komut Pertamina dengan gaji sangat besar atau menjadi gubernur dengan gaji lebih sedikit. Ahok dengan tegas dan jelas berkata bahwa dirinya memilih menjadi gubernur, dengan setidaknya 3 alasan. Pertama, bisa menolong banyak orang yang membutuhkan. Kedua, punya dana operasional untuk membantu orang miskin. Ketiga, bisa langsung membantu sesuai kesulitan yang dialami warga. Terlihat mirip bukan antara perkataan Gibran dengan pernyataan yang beberapa kali pernah Ahok sampaikan. Perkataan yang benar-benar pernah diwujudkan ketika Ahok masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Saking menggebunya kerinduan untuk menolong masyarakat, Ahok bahkan memaksimalkan layanan mulai dari KJP, rusun, sarana transportasi, hingga mendengar langsung aduan masyarakat setiap pagi dengan membuka pintu balai kota untuk warga DKI Jakarta waktu itu. Masih ingat dengan jelas kan, Ahok juga berhasil memanfaatkan CSR dari perusahaan-perusahaan besar untuk membangun simpang susun Semanggi dengan begitu megahnya. Legasi yang tidak bisa disangkal oleh lawan politiknya saat itu, meski mereka bisa disebut berhasil menjebak dan menepikan Ahok selama 2 tahun di percaturan politik Jakarta. Kembali pada Mas Gibran. Entah dari mana sumber pernyataan Mas Gibran tadi, sehingga terdengar mirip dengan perkataan Ahok mengenai misi mulianya menjadi pemimpin daerah. Mungkin saja Mas Gibran belajar dari seorang Ahok yang pernah menjadi partner ayahnya dalam memimpin DKI Jakarta beberapa tahun silam. Mungkin pula karena Mas Gibran juga sudah melihat langsung pengaruh seorang Ahok bagi warga DKI Jakarta, sekaligus sebagai bukti bahwa perkataan Ahok bukanlah suatu pepesan kosong atau janji belaka. Misalnya saja kan sering terjadi tuh, ada calon kepala daerah mengaku ingin bantu masyarakat lebih banyak, mengaku ingin mengabdi ke masyarakat, bla bla bla. Tapi setelah jadi malah membantu kelompok mendukungnya sendiri. Makanya kadang ada gurauan, apa bedanya pilkada dan pilkab? Kalau pilkab lupa diminum jadi, tetapi kalau pilkada setelah jadi atau terpilih biasanya lupa akan janji-janjinya. Am I right? Namun yang jelas saya tidak menganggap Mas Gibran menjilat ludahnya sendiri. Dari tidak tertarik dunia politik, tapi kini justru menjadi calon terdepan untuk meneruskan terah wali kota Solo yang berasal dari PDI Perjuangan. Waktu beberapa bulan sejak omongan tidak atau belum tertarik politik terlontar sampai Mas Gibran berniat maju sebagai calon wali kota, rasanya cukup untuk membuat seorang muda seperti Mas Gibran berpikir, merenung dan akhirnya memutuskan, saya akan terjun ke dunia politik. Namun yang namanya kontestasi, seandainya nanti di Pilkada Solo ada saingan yang harus dihadapi oleh Gibran Teguh, tetap ada kemungkinan menang dan kalahnya. Atau kalau memang tidak suka, ya pas pemilihan coblos saja kandidat lainnya. Meski kalau dilihat sejarahnya dengan dominasi PDI Perjuangan yang sangat kuat di wilayah Surakarta, maka niatan Mas Gibran untuk menjadi wali kota Solo meneruskan jabatan dari ayahnya yang kini dipegang oleh FX Hadi Rudiatmo, tampaknya akan berjalan tanpa gangguan berarti. Jadi kita nantikan saja pembuktian dari janji Gibran untuk lebih banyak menolong warga Solo yang dimulai ketika Gibran Teguh memenangkan Pilkada Solo dan secara resmi memimpin kota yang dikenal dengan slogan berserinya itu.